Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizia Agustian Hidayat dari kelas 2C D3 Akuntansi dengan NIM 2201072059. Baiklah, saya akan menjelaskan pengantar lembaga keuangan, bank, digitalisasi perbankan, dan bank digital. Yang pertama, bank. Menurut UUD RI nomor 7 tahun 1992 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut buklet Perbankan Indonesia 2003, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan bank, menyangkut kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pengertian yang sudah digambarkan tadi. Bank menunjukkan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang yang pertama, jasa perantara, di bidang keuangan dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Yang kedua, jasa di bidang lalu lintas. Pembayaran berdasarkan hal tersebut, bank akan mengembangkan jenis-jenis produknya dalam bentuk berbagai pelayanan perbankan. Produk-produk ini berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Namun, keragamannya akan dibatasi oleh jenis bank yaitu sendiri, karena setiap jenis bank memiliki ciri khas keleluasaan dan keterbatasan tertentu. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank dibagi menjadi 3, yaitu pertama, bank sentral, yang kedua, bank umum, dan yang ketiga, bank BAB Kreditan Rakyat atau BPR. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan semula memegang fungsi sirkulasi serta back to bank atau lender of the last resort. Biasanya pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia yang lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Namun sekarang sesuai dengan tugas yang tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1992, tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral antara lain yaitu mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan mendorong kelancaran produksi dalam negeri. Kemudian bertugas di Dewan Moneter mengatur peredaran keuangan negara, mencetak uang kertal sebagai pemegang kas pemerintah, pembina dan mengawasi dunia perbankan, membidangi keuangan internasional bagi kepentingan negara, serta tugas-tugas dan usaha-usaha lainnya. Berikutnya yaitu visi dan misi Bank Indonesia. Yang pertama, visi Bank Indonesia yaitu menjadi lembaga bank sentral yang dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Yang kedua, untuk misi Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Lamongan. Yang kedua yaitu bank umum. Selanjutnya, untuk bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum ini juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan ke dalam 2 jenis, bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang bertugas berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank non devisa, antara lain dapat dilaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Bank umum juga terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, dan atau yang kedua, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Untuk yang ketiga ada Bank Kreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas.
Pembayaran bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan koperasi selanjutnya itu lembaga keuangan yang bukan bank, terdiri dari yang pertama pasar modal, yang kedua pasar uang, yang ketiga pegadaian leasing perusahaan, asuransi perusahaan anjang piutang, perusahaan modal ventura koperasi, simpan pinjam, dana pensiun, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kebijakan perbankan. Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia pada tahun ini melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya. Pada tahun 2002, Bank Indonesia tetap memfokuskan pada 3 hal, yaitu program penglihatan perbankan, program pemantapan ketahanan sistem perbankan, dan program pemulihan intermediasi perbankan. Dalam program pernyataan perbankan, pemerintah masih tetap melanjutkan program cerminan meskipun secara bertahap. Cakupan penjaminan akan dikurangi, sedangkan terhadap program mereka vitalisasi bank dan restrukturisasi kredit yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Bank Indonesia terus melakukan pemantauan perkembangannya. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan struktur permodalan, perbaikan rasio NPLs, peningkatan profitabilitas, serta berlangsungnya pemulihan fungsi intermediasi perbankan selanjutnya, yaitu Bank Umum Syariah dan BPR Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Pekreditan Rakyat Syariah atau BPR Syariah adalah BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya untuk penyimpanan dana ataupun pembayaran kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan bentuk hukumnya, bank dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, ataupun koperasi. Selanjutnya yaitu digitalisasi bank. Pemanfaatan berbagai teknologi di bidang layanan keuangan telah membawa perubahan yang signifikan pada industri perbankan. Pola konsumsi masyarakat ke arah digital akan mendorong perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital. Tuntutan digitalisasi perbankan diperkuat oleh berbagai faktor pendorong. Pengembangan digital bank di Indonesia. Menurut Indonesia merupakan perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi. Faktor pendorong tersebut tercermin dalam 3 aspek utama, yaitu peluang digital atau digital output. Ini perilaku digital atau digital behavior, dan transaksi digital atau digital transaction. Peluang digital antara lain meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen perilaku digital. Diantaranya akan meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile atau mobile app. Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online atau e-komersi, transaksi digital banking, dan transaksi uang elektronik. Di samping membawa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan, transformasi digital akan muncul tantangan yang perlu diwaspadai. Beberapa tantangan tersebut akan mencakup perlindungan data pribadi dan adanya risiko kebocoran data, risiko investasi teknologi yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, risiko penyalahgunaan teknologi artifisial inteligensi, risiko serangan siber, risiko lidaya, perlunya dukungan kecepatan tantangan institusi yang berorientasi digital inclusion, keuangan bagi penyandang disabilitas, literasi keuangan digital yang masih rendah, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di Indonesia, dan dukungan kerangka regulasi. Secara konsep terdapat perbedaan antara bank digital dengan bank konvensional yang menyediakan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Bank digital umumnya dapat melakukan semua aktivitas perbankan, mulai dari pembukaan akun transfer, deposit, hingga penutupan akun melalui smartphone atau perangkat elektronik tanpa perlu hadir secara fisik ke bank. Selain itu, perbedaan paling mendasar lainnya adalah bank digital umumnya tidak memiliki kantor fisik atau selain kantor pusat, atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas, yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2021.
Sementara itu, ke bank konvensional yaitu menyediakan layanan digital umumnya, belum mampu menyediakan semua layanan secara digital. Selain itu, bank konvensional identik dengan jumlah kantor cabang yang sangat banyak. Selanjutnya yaitu bank digital. Kemunculan bank digital di Indonesia semakin marak karena kemunculan berbagai promo menarik untuk menggait nasabah baru. Bank digital berbeda dengan bank yang dimiliki layanan digital. Bank digital adalah otomatisasi layanan perbankan konvensional. Bank digital kemungkinan nasabah bank untuk mengakses produk dan layanan perbankan melalui platform elektronik atau online. Manfaat digital yaitu yang pertama, memberikan kenyamanan untuk nasabah menggunakan layanan dari manapun. Yang kedua, kemungkinan pengguna mengatur pembayaran otomatis untuk tagihan utilitas reguler. Yang ketiga, layanan bank digital tidak di atas kertas sehingga nasabah dapat masuk ke akun kapan saja untuk memantau catatan transaksi akun. Yang keempat, transfer dana melalui bank digital dapat mengurangi risiko mata uang palsu. Yang kelima, mudah dijangkau oleh daerah terpencil selama terhubung dengan akses internet. Dan yang terakhir yaitu penggunaan dapat melaporkan dan memblokir kartu kredit yang salah tempat dengan mengklik tombol lapor. Contoh bank digital Indonesia adalah Jenius dari Bank BPTN yang pernah populer tahun 2016. Lalu terus ada Silbank, Jago, dan Bank Neo Komersi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.